Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ayo ikhwan wa ayatul akhwat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kalian dalam ketaatan, istiqomah, dan tetap semangat dan menuntut ilmu, karena ilmulah yang akan membuat kalian kuat, ya, dan karena ilmulah yang akan memberikan kalian penerang dalam hati kalian, terutama di kehidupan dunia ini, ya. Rasa pahit yang kalian akan rasakan akan terasa manis, ya. Kemudian kesusahan-kesusahan yang kalian rasakan itu pun akan terasa mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan adanya ilmu yang membimbing hati kalian untuk menapaki semua problem atau masalah-masalah yang kalian jumpai, atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah tetapkan di dalam kehidupan kalian. Para ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ya dalam pembahasan qada dan qadar. Di video pertama telah kita bahas secara definisi, secara bahasa, dan makna-makna qada dan makna qadar, dan perbedaannya secara umum telah kita sampaikan. Kemudian begitu halnya dengan di video yang kedua telah kita bahas tentang dalil. Di dalam Al-Qur'an rupanya membahas ketetapan, ya, qada dan qadar ini termasuk rukun, ya, pondasi keimanan seseorang yang dia harus yakini, harus diilmui, bukan hanya penetapan lisannya. Dia harus mendengar penjelasan tentang qada dan qadar agar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dan mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena permasalahan qada dan qadar ini juga yang akan menentukan kuatnya pijakan seorang hamba di bumi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia akan dihadapkan permasalahan problematika, permasalahan atau nikmat-nikmat yang dipaparkan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, bagaimana dia mensikapi semua itu? Ya, tentunya harus ada ilmu seputar qada dan qadarnya, tentang ketetapan-ketetapan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Video ketiga ini insyaallah taala sebagai kami janjikan, di video yang kedua ada yang Ana sampaikan tentang jenis-jenis takdir. Rupanya telah dibahas, ya, ahlul ilmi, ulama usuluddin, ada pembahasan seputar macam-macam takdir yang perlu kita ketahui. Ya, jadi secara umum ketetapan Allah Subhanahu wa taala terjadi di bumi ini itu adalah qada. Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala tahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala tulis ketetapan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan terjadi, kemudian al-khalqu, kemudian diciptakanlah, ya, kejadian tersebut itu qada Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadar atau takdir itu adalah rincian yang akan terjadi dalam kehidupan, dan disinilah yang Anda sampaikan di video ketiga, mereview kembali atau merojak kembali materi di kelas 8, akidah kelas 8 kalian di jilid 2-nya, rupanya membahas di bab pertama tentang iman kepada qada dan qadarnya. Ya, perlu kita kembali merujuk ini karena sangat penting. Jenis-jenis takdir yang pertama, takdirul azali. Takdir azali ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam, ya, menciptakan pena untuk menulis seluruh ketetapan-ketetapan takdir yang akan terjadi di muka bumi ini secara umum sampai berakhirnya kehidupan ini. Itu takdir azali, 50.000 tahun, ya, telah ditetapkannya semua takdir rincian kehidupan terus sampai hancurnya dunia ini, sampai masuk surga dan neraka. Itu dalam takdir azali 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, menunjukkan tidak ada secara kebetulan dalam kehidupan ini. Itu hanya ungkapan kiasan yang sebenarnya tidak layak diucapkan oleh orang-orang yang beriman, mukminah maupun orang mukmin sejati, muslim dan muslimah, karena semua itu adalah dalam cakupan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan pasti terjadi. Jadi yang pertama adalah takdir azali. Semua itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi, problematika kalian, masalah-masalah remaja kalian, kemudian ada meninggal orang di sekitar kita, ya, kemudian ada kelahiran, ada musibah silih berganti, ya, kegalauan dan lainnya. Namun perlu kalian pahami betul, di dalam catatan takdir tersebut ada ikhtiarnya, ada usaha kita, dan Allah Subhanahu wa taala adil, tidak mungkin akan menetapkan sesuatu yang menzalimi hambanya, namun hamba tersebutlah yang terlalu rutin mengerjakan maksiat, jauh dari komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak membenahi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah, dia bahkan semakin jauh dari Allah, akhirnya ketetapannya pun, ya, berbanding lurus dengan perbuatan, ya, atau ikhtiar usaha dari manusia tersebut. Maka semakin
erat kalian hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, komunikasinya baik dalam peribadahan kalian, menata adab dan akhlak kalian, maka kalian akan menjumpai ketetapan-ketetapan yang sangat indah, manis, meskipun diselingi dengan tangisan-tangisan, kepedihan, kegalauan, dan itu adalah bumbu-bumbu dunia dan berujung kepada sebuah manisnya ketetapan-ketetapan atau takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir azali yang jelas. Setelah diciptakannya pena, Allah menciptakan pena yang kolam, yakni pena, kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis semua yang akan terjadi di muka bumi ini sampai hancurnya dunia. Itu namanya takdir azali. Kemudian yang kedua yang dibahas oleh ilmu juga adalah takdirul umri. Takdir ketetapan seputar berkaitan dengan usia. Ya, dan ini terjadi di rahim ibu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala kalau takdir azali itu telah menentukan manusia itu akan lahir. Ya, lahir di perut ibu ini, di ibu Fatimah, di ibu Zakaria, di ibunya Zakaria atau ibunya Aisyah. Nah, suaminya ini namanya itu sudah ditetapkan. Namun di takdir umur ini akan ditentukan tentang usianya, limitednya, kapan batasan-batasan usianya. Ya, lihat nih tentunya di penciptaan manusia, hadis arba'in yang sangat populer tentang penciptaan manusia di perut ibunya. 4 bulan ketika roh sudah ditiupkan ke janin tersebut dan sudah bergerak, dan disitulah ditetapkan takdir umurinya, rincian-rincian usianya, dan di mana manusia tidak bisa menunda kematian seseorang dan tidak bisa mempercepat kematian seseorang, karena Allah Subhanahu wa taala firman, inilah yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ini mereka manusia tidak akan bisa mengakhirkan, menunda-nunda kematian dan tidak bisa mempercepat kematiannya. Semua telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir umur ini tidak ada yang tahu. Ya, manusia hanya di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meninggal di masa kecilnya ketika 3 hari keluar darah ibunya meninggal. Ada yang di usia 4 bulannya, ada yang di usia 6 bulan karena sakit, sebab-sebab kematian yang lainnya. Ada juga di usia 17 tahun, 18, sebelum nikah, punya anak langsung meninggal. Banyak sekali ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita pahami. Itu namanya takdir umuri. Allah tetapkan dan itulah yang terbaik. Setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita itulah yang terbaik. Bukan versi manusia. Apakah sedih itu menolak takdir? Tidak. Itu adalah fitrahnya manusia melinangkan air mata. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melinangkan air matanya ketika Ibrahim anaknya lelaki itu meninggal, dan ketika ditinggal anak-anaknya, Nabi SAW pun melinangkan air mata, namun hatinya tidak meronta. Yakin semua itu adalah yang terbaik telah ditetapkan dalam takdir umurinya. Takdir azalinya sudah ditetapkan secara umum. Takdir umur itu rincian tentang usianya. Kemudian takdir yang ketiga adalah takdir sanawi, tentang tahun. Dalam setahun itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan kadar-kadar yang akan terjadi. Musibah-musibah di bumi ini akan terjadi apa? Masalah kematian, kehidupan, pernikahan, perceraian, kemudian musibah gempa, banjir, dan lain-lainnya. Yang sebagaimana terjadi detik ini itu banjir, kemudian gempa di Sulawesi dan banyaknya longsor di mana-mana. Itu semua takdir sanawi yang telah ditakdirkan di malam Lailatul Qadar di bulan puasa kemarin. Iya, misalkan tahun 1430 Hijriah, ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kan ada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menetapkan qadar, yakni ketetapan takdir dalam setahun itu apa yang akan terjadi di bumi ini. Setelah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, dan hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ketetapan itu. Manusia hanya meyakini Allah menetapkan dalam tahun itu sampai 1431 Hijriah tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam setahun itu, namanya takdir sanawi. Dan tidak ada manusia bisa mengelak dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Membendung banjir misalkan atau membendung musibah tidak. Manusia hanya bisa berikhtiar. Adapun kalau ketetapan itu sudah ditentukan, maka pasti yang akan terjadi. Seorang orang beriman wajib mengimani itu datangnya dari Allah dan dia harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir yang keempat adalah takdir yang disebut dengan takdir yaumi. Dalam sehari, misalkan ini hari Senin, apa yang akan terjadi? Dimulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, Allah Subhanahu wa taala merinci. Ada rincian-rinciannya juga di mana manusia tidak mengetahui siapa di hari itu yang akan happy, siapa di hari itu akan merasa sedih, siapa di hari itu akan meninggal dunia, siapa di hari itu akan mendapatkan rezeki,
yang dia tidak sangka-sangka, semua itu adalah takdir yauminya. Siapa di hari itu akan tidak naik kelas, siapa di hari itu yang ditetapkan pada hari itu yang akan naik kelas, siapa di hari itu yang akan ditakdirkan pergi jalan-jalan bersama orang tuanya, yaumi. Ya, meskipun manusia terkadang dalam sehari ini kita terkadang berencana, Abi, Mi, kalau hari Sabtu, Sabtu ya, insya Allah kita pergi jalan ya. Iya, kemudian di hari Sabtunya, qadarullah ada kematian. Keluarga kita yang meninggal. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan takdir di hari itu, ya, adanya rihlanya, jalan-jalannya atau tamasyanya, jalan-jalan bersama keluarganya. Jadi semua itu adalah baik. Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan kaidah dalam memahami takdir, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala laisa bidzallamil lil abid, tidak akan menzalimi hambanya. Semua pasti baik, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Positive thinking lah dalam berpikir, oh rupanya sudah ditakdirkan dan itu bukan rezeki saya. Dalam kehidupan saya, Allah tidak takdirkan dalam kehidupan saya. Oh, dianya yang peringkat pertama, dianya yang menghafal Quran, dianya yang soleh itu. Nah, namun ingat, tetap ada ikhtiarnya, usaha. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan bagaimana perjuangan usaha seorang hamba. Jika dia bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rezeki tersebut kepadanya. Adapun dia kalau dia bermalas-malasan, kemudian dia semakin jauh hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencabik-cabik akhlak, ya. Akhlak baik itu dirusak, bahkan justru terfokus kepada akhlak dan adab-adab budi pekerti yang sangat buruk kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya sangat buruk, maka jangan celah Allah Subhanahu wa taala. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau celah Allah Subhanahu wa taala, namun celahlah diri kalian, karena semua keburukan, ketetapan-ketetapan itu ada kaitannya dengan ikhtiarnya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Dan sekali lagi Allah tidak menzalimi hambanya. Akan berbanding lurus sesuai dengan usaha perjuangan seorang hamba tersebut, pengabdiannya kepada Allah, sujudnya kepada Allah, penataan akhlak yang baiknya, hubungannya kepada Allah dan sama manusia, itu adalah penentu akhir kebaikan seorang hamba. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ikhtiar usaha, amal seorang hamba itu adalah penentu dari akhir kehidupan seseorang. Jadi sekali lagi, sesungguhnya ya, amal usaha, ikhtiarnya seorang hamba tersebut itu adalah penentu akhir kehidupan seseorang. Dan Nabi SAW ketika ditanya setelah diciptakannya takdir tersebut, para sahabat bertanya, terus apa manfaat kita beramal kalau setelah ditentukan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka? Kemudian kata Nabi SAW, innama yassarun lima khuliqalahu. Sesungguhnya kalian akan dimudahkan sesuai dengan takdir kalian. Maksudnya amal usaha kalian, ikhtiar kalian itu tidak akan bertolak belakang dengan ketetapan takdir kalian. Ya, sebaik-baiknya ikhtiar kalian untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga akhir kehidupan kalian. Ya, jadi di awal kehidupan itu adalah penentu akhirnya, sampai di tengah sampai akhir itu adalah penentu. Oleh karenanya Nabi SAW, kita ulangi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya usaha, ikhtiar, amalan seseorang itu adalah penentu akhir kehidupan seseorang. Maka pahami betul 4 takdir ini, takdir azali, takdir umuri, kemudian takdir sanawinya dan takdir yaumi. Insyaallah taala kalian akan mendapatkan kecerdasan di dalam memahami ketetapan-ketetapan atau iman kalian akan kokoh kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pembahasan yang menarik juga di video yang ketiga ini adalah marotibut takdir, tingkatan-tingkatan takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menciptakan ketetapan tersebut. Namun ada tingkatannya yang perlu kita imani, yang dibahas oleh ulama usuluddin, ulama akidah. Sebelum diciptakannya takdir ketetapan, misalkan akan terjadi bencana alam, musibah, gunung meletus, kemudian banjir, tsunami dan lain-lainnya, atau adanya kesedihan, sebelum Allah menciptakan kesedihan tersebut, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan riang gembira tersebut, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kesedihan-kesedihan di dunia ini, atau munculnya problematika tersebut, ada tingkatan-tingkatan penciptaannya atau sebelum terjadinya. Yang pertama al-ilmu. Kita harus yakin semua itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita itu kecuali Allah tahu.
Sebelum manusia itu mengalaminya, Allah sudah tahu akan terjadi. Dan itu wajib kita yakini. Itu tingkatannya pertama, al-ilmu. Alim, Allah Subhanahu wa taala alim, mengetahui semua itu. Sebelum terjadinya, ketika itu terjadi, dan setelah terjadinya, Allah Subhanahu wa taala tahu betul apa yang akan terjadi. Itu perlu kita yakini, tingkatan-tingkatan memahami takdirnya. Kemudian kedua, al-kitabah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengilmunya, Allah tahu, kita tetapkan Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala itu mencatatnya di Lauh Mahfuz tadi. Ini takdir azali tadi. Allah sudah catat semua. Dan tidak akan meleset catatan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam permasalahan takdir ketetapan kepada hambanya. Kemudian perlu kita imani juga al-masyiah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua ketetapan itu, takdir-takdir itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jadi Allah berkehendak, itu terjadi. Menunjukkan apa? Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Jangan ditimbang dengan kehendak manusia. Manusia terkadang tidak menghendaki demikian. Kematiannya sangat buruk, kejelekan-kejelekan, atau orang tuanya meninggal dalam masa muda, adiknya, orang tuanya, dan kepenatan-kepenatan dunia, kesedihan-kesedihan dunia itu manusia tidak menginginkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala ini dibalik semua itu ada sesuatu yang atau banyak sekali perkara-perkara yang manis menyertainya. Misalkan diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba tersebut betul-betul suci, bersih sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga ini al-khalqu, penciptaan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui semuanya yang akan terjadi, kemudian yang kedua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat dan tulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rapi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, akhirnya diciptakannya takdir tersebut. Ya, sangat menarik membahas iman kepada takdir ini karena mengikis kegalauan masa depan, apa yang akan terjadi. Jangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, al-inabah. Kesedihan itu diserahkan kepada Allah, urusan itu dikembalikan kepada Allah. Hidup dan mati ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu fokus dengan perkara-perkara dunia yang sangat menyakitkan itu. Namun ingatlah sang pencipta dunianya, ketetapan-ketetapan Allah sangat baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun, tidak. Tidak sedikit pun. Namun Allah Subhanahu wa taala sangat cinta. Dialah Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa akan menyayangi hambanya, apalagi hamba tersebut berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ana bisa bahas di video yang ketiga ini. Semoga ada pencerahan tentang iman kepada qada dan qadarnya ya, dan menjadi bekal untuk diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan, bukan hanya teori semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita pemahaman dan praktek amal dengan ilmu iman kepada qada dan qadar, tingkatan iman yang keenam dalam rukun iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dan menetapkan dalam catatan takdir kita berakhir kepada sebuah kebaikan, amal soleh, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang selamat dan dikumpulkan bersama keluarga-keluarga yang kita cintai ya. Pasangan-pasangan hidup yang kita sayangi, kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari tersebut tidak bermanfaatnya harta dan anak lagi. Semua masing-masing nafsi-nafsi mempertanggungjawabkan amalannya ya. Bagaimana dia berjuang di amal, menggoreskan di dalam amal-amal solehnya untuk disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, amal-amal tersebut sebagai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia, dan dia pun datang dalam keadaan hati yang selamat ya, hati yang penuh dengan tundukan mengimani tentang iman-iman, rukun-rukun iman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.